Nah, halo sedulur-sedulur kabeh, kembali lagi bersama saya Viv Kulo Jawa. Nah, untuk video saya kali ini saya mau nge-share masalah dulu saya saat pembuatan surat kuning atau AK1 itu, terus SKCK dan paspor. Karena dulu kan syaratnya sebelum kita berangkat ke Jepang itu harus memenuhi syarat tersebut. Kita harus membuat dan mengumpulkan syarat tersebut. Nah, di sini juga ada dari sedulur-sedulur KB itu yang ngechat saya kan, katanya susah gitu kan cara pembuatannya ini. Memang susah ya. Dulu saya juga tahu caranya tahu susahnya seperti apa membuat itu dan dipersulit gitu, seperti dipersulit gitu kan. Nah, di sini saya akan meng-share pengalaman saya dulu dan saya akan memberikan solusinya seperti itu kan. Nah, mulai dari surat kuning atau AK1 itu. Nah, kalau AK1 itu surat kuning itu nggak terlalu susah itu membuatnya itu. Itu membuatnya di Disnaker ya atau di Depnaker itu. Pergi ke situ terus bilang saja mau membuat surat kuning gitu. Kalau ditanya mau buat apa ya untuk mencari kerja gitu aja kan, mencari kerja gitu. Terus mau kerja apa ya belum tahu soalnya ini masih nyari-nyari gitu aja, bilangnya seperti itu. Jangan mau bilang kemana gitu, jangan bilang. Nah, nanti udah bilangan dikasih syarat-syaratnya apa. Terus nanti kan kalau surat kuning itu gampang kok, langsung dikasih. Nah, terus yang kedua itu yaitu SKCK ya. Nah, kalau SKCK ini dulu saya gimana ya, saya juga agak lupa. Cuman dari dulu-dulu KB ini ada yang cerita katanya super susah gitu. Memang sih syaratnya itu kalau membuat SKCK kan memang dari pengantar RT, RW, kelurahan seperti itu kan. Terus baru ke Polres. Nah, kalau yang Polres itu untuk yang swasta gitu. Misalkan perusahaan-perusahaan swasta itu mendaftar pakai SKCK Polres itu bisa. Tapi kalau untuk daerah negeri atau keluar negeri itu harus pakai yang Polda SKCK-nya seperti itu ya. Jadi dulu saya juga pernah daftar kerja di Indonesia di rumah sakit yang istilahnya negeri gitu kan. Itu nggak bisa yang pakai Polres gitu. Jadi harus pakai SKCK yang dari Polda. Nah, untuk yang keluar negeri ini harus pakai yang Polda juga gitu. Tapi ini ada tapinya di sini ya gitu. Nah, setelah dari Polres itu bilang saja untuk minta pengantar untuk ke Polda gitu, untuk membuat surat SKCK ke Polda gitu. Kalau nggak ditanya ya syukur, tapi kalau ditanya buat apa kok sampai ke Polda, bilang aja untuk ini mendaftar kerja yang rumah sakit daerah, rumah sakit negeri gitu. Jadi harus SKCK-nya yang Polda gitu. Nanti dibuatin. Nah, untuk yang di Polda, setelah sampai Polda, itu bilang aja jangan untuk pergi ke luar negeri atau ke Jepang seperti itu. Bilang saja mau daftar kerja seperti itu ya. Untuk mendaftar kerja ke rumah sakit negeri seperti itu. Jadi jangan buat ke luar negeri itu nanti dipersusah gitu kan. Gitu. Itu pasti nanti dapat kok. Jadi keterangan di situ itu nggak harus kita ke luar negeri, itu nggak harus, keterangannya nggak harus ya. Seperti itu. Jadi untuk sedulur KB yang susah dibuat di Polda ini, alasannya seperti itu ya. Jangan bilang buat ke luar negeri. Bilang aja untuk mendaftar rumah sakit yang negeri. Harus yang diperlukan SKCK-nya dari Polda seperti itu. Karena dulu saya juga nggak susah kok kalau SKCK ini. SKCK sama surat kuning ini nggak terlalu susah. Nah, yang susah tuh di paspor. Dulu saya ya, pas pembuatan paspor itu ya. Jadi saya itu pernah ini ketipu gitu, ketipu karena saya sendiri nggak tahu gitu. Nah, saya kan dulu buat paspor itu, jadi saya itu daftar program ini tuh gagal. Yang pertama itu gagal ya. Nah, tahun kedua saya alhamdulillah berangkat ya. Jadi saya di sini itu bukan yang langsung pertama berangkat tuh nggak, saya pernah gagal. Jadi saya tahu rasanya tuh seperti apa, saya tahu. Nah, di sini untuk ini ya, yang tahun pertama untuk pembuatan paspor itu pas ya delalahnya mungkin tahun itu ya nggak rezekinya ya gitu. Nah, jadi pas pembuatan paspor di situ saya itu kan daftarnya online ya, online kan bisa kan
buat paspor online itu. Nah, saya tuh coba-coba online karena kan kalau yang buat langsung di sana kan harus antri dan panjang gitu kan. Pikir saya dulu gitu. Nah, kan saya daftar online, terus daftar udah saya bayar ke bank. Itu dulu harganya berapa ya? 300 sekian lah kalau nggak salah itu ya. Bayar di bank. Nah, habis bayar itu dari pembayaran dalam waktu 1 minggu kita harus ke imigrasi untuk mengurus paspor online itu. Gitu kan. Nah, terus setelah saya online, saya bayar. Karena saya kan nggak tahu ya, syaratnya kan saya cuman lihat di internet, syarat untuk pembuatan paspor gitu. Jadi saya cuman bawa kakak, terus apa lagi ya? 3 itu, KTP sama akte. Saya cuman bawa 3 lembar itu, dan yang asli ya saya bawa. Sama pembayaran paspor itu. Udah, saya ke imigrasi setelahnya. Berangkat pagi kan, meruput. Jam 6 pagi itu saya berangkat biar dapat antrian yang pertama, pikir saya. Nah, sampai sana ternyata udah penuh. Wah, imigrasi itu penuh ya, imigrasi Semarang itu penuh banget itu. Walaupun saya berangkat pagi itu udah antriannya udah penuh itu. Nah, di situ saya dapat antrian yang lumayan lah, istilahnya lumayan siang lah dapatnya. Nah, itu saya antriannya kan antrian yang online. Nah, terus saya pas pemberkasan udah antri, terus masuk pemberkasan, ngumpulin berkas, itu ditanya, Ini buat paspor ini buat apa? gitu kan. Saya jawab untuk mau ke luar negeri daftar kerja gitu. Nah, langsung ditanya lagi sama petugasnya. Terus ada ini nggak surat pengantarnya atau rekomendasi dari perusahaan gitu? Oh, nggak ada, saya bilang gitu. Soalnya saya buat paspor ini belum keterima kerja, Bu, saya bilang gitu kan. Karena saat itu memang kan paspor itu di awal ya. Jadi kita itu membuat paspor itu ya benar-benar baru gitu. Belum ada perusahaan dari apapun kan, belum keterima kerja juga belum, gitu kan. Nah, terus dari ibunya itu bilang lagi, Oh, kalau nggak ada rekomendasinya nggak bisa mas, gitu. wah saya itu udah emosi tapi udah masih inilah emosinya tingkat sedikit lah. Udah nggak apa-apa kan. Oh gitu. Ya udah saya terus ini kan balik lagi. Oh udah antri panjang-panjang, akhirnya pulang nggak bawa apa-apa itu. Cuman rekomendasi itu. Nah saya bingung terusan. Gimana ini rekomendasinya? Terus saya itu tanya sama mbaknya yang itu kan. Rekomendasi itu mintanya kemana mbak? Aku bilang gitu kan. Ya ke perusahaan itu yang ini. Tapi saya nggak punya, belum punya ini. Ya udah minta ke Depnaker, bilangnya gitu sama mbaknya tadi ya. Ya udah, terus hari besoknya saya ke Depnaker lah. Ke Depnaker itu ini, yang tadi, yang tempat pembuatan surat kuning itu di situ. Nah, saya di situ bilang, Pak, saya mau minta surat rekomendasi, Rekomendasi apa mas? Gitu. kan? Rekomendasi buat pembuatan paspor, Loh, rekomendasi membuat paspor, emang buat apa? buat ke luar negeri Pak, buat ke mendaftar ke Jepang. Loh, ya dari ini mas, dari perusahaannya ya, bukan dari sini gitu mintanya. Loh, tapi kata apa imigrasinya itu kita harus mintanya ke Depnaker karena saya kan untuk mendaftar belum keterima, saya bilang gitu kan. Oh gitu, terus saya ini di Depnaker saya liatin persyaratannya yang persyaratan dari G2G BNP 2TK itu ya. Ini Pak, syaratnya harus punya paspor untuk pendaftaran awal gitu. Nah, di situ bapaknya bilang, Oh gitu ya. Ya udah, kamu lengkapi persyaratan ini. persyaratannya itu banyak banget. Dan persyaratannya itu hampir sama kayak G2G itu, kayak surat pernyataan dan lain-lain itu. Medical check up dan lain-lain. Nah, saya wah, pusing itu saya kan. Masa saya harus menyiapkan 2 kali syarat itu kan, padahal itu wah itu di situ saya sudah hampir putus asa itu kan, kok syaratnya kayak gini gitu, apalagi ada MCU lagi kan. Tapi MCU nya di situ saya akalin aja pakai MCU puskesmas, bayar 10.000 kan, asal fit gitu aja untuk yang dikumpulin di Depnaker itu. Terus saya ini ke Depnaker lagi besoknya kan, karena saya itu kan udah mepet ya waktunya ya itu. Apalagi tadi kan yang apa online tadi kan, yang harus seminggu kan itu kan, kalau nggak diurus seminggu uangnya hangus. Nah jadi dalam waktu seminggu itu saya harus dapat rekomendasi itu. Nah udah
Dari rekomendasi itu saya besoknya ke situ lagi membawa surat pernyataan dan lain-lain itu. Pak, ini saya sudah membuat paspor gini. Membuat ini pernyataan ini. Pernyataannya ada yang salah kan. Saya benerin itu di warnet itu. Saya ke situ, Pak, tunggu bentar ya Pak ya, saya ke warnet dulu benerin itu waktunya posisinya jam 1 itu, jam 1 siang aku ingat. Udah mau tutup jam 2 itu. Bentar Pak ya, saya ini suka warnet itu, ngeprint lagi. Saya kumpulin lagi. Wah itu syaratnya banyak banget itu. Ini banyak repot banget. Dan aku kan nggak tahu pernyataan itu dulu gimana ya, pernyataan untuk ini keterangan membuat rekomendasi. Dan itu pernyataan itu ditujukan ke siapa dulu ya? Kepala Depnaker itu intinya tuh. Saya cari di internet kan, saya ketik sendiri gitu. Ditempelin matre terusan. Itu susah ya dulu saya. Itu terus udah saya kumpulin, udah komplit ya, dikumpulin. Terus saya tanya, Pak ini jadinya kapan? Kalau bisa lebih cepet gitu kan. Oh ya Mas, kalau besok bisa jadi nggak, aku bilang gitu kan. Oh nggak bisa, paling nggak ya 2-3 hari gitu. Soalnya bapak kepalanya ini lagi luar kota gitu, apa kemana gitu, nggak tahu, lagi sibuk gitu, nggak bisa ini. Oh ya udah 3 hari ya Pak, 3 hari kan. Jadi waktu saya pembuatan itu kan udah berkurang 4 hari kan, dari 7 hari, dari seminggu tadi yang untuk pembuatan paspor online tadi kan waktunya cuma seminggu. Nah 3 hari kemudian saya ke Depnaker lagi, Pak sudah jadi apa belum nama ini rekomendasi saya untuk pembuatan paspor. Setelah ke sana bapaknya itu malah lupa. Maaf ya Pak ya, ini bukan menjelek-jelekan Depnaker atau ini, tapi memang saya kenyataannya seperti itu. Jadi saya ke sana, Pak rekomendasi saya sudah jadi apa belum? Rekomendasi apa ya Mas? Loh, saya kemarin 3 hari yang lalu membuat Pak ini untuk pembuatan paspor gini gitu. Aku jelasin. Dia buka ini kan, buku tamu. Nulis namaku, ada namaku kan. Oh iya Mas. Wah, belum jadi Mas, dia bilang gitu. Loh, gimana Pak? Katanya 3 hari, saya bilang gitu kan. Iya, lupa Mas, bilang gitu itu. Nah, ini ya. Jadi gimana? Wah, saya di sini emosi ya. Saya, loh gimana sih Pak aku gitu? Kok sampai ini diganti 3 hari, soalnya saya harus ini ngurus yang lain, aku bilang gitu kan. Ya Mas, terus saya dikasih nomornya itu bapaknya. Coba ini ya Mas ya. Ini besok gitu kan. Besok. Nanti kalau sudah jadi SMS saja. Besok. Ternyata 2 hari, mepet itu. Mepet ke hari kelima lah istilahnya, hari ke-6 kan. 1 hari lagi hangus itu paspornya. Terus saya SMS lagi. Tiap hari itu SMS bapaknya itu. Pak, udah jadi apa belum? Oh belum Mas, ininya lagi ini. Terus besoknya itu saya SMS lagi, Pak alhamdulillah jadi. Langsung saya ambil itu kan ke sana. Saya ambil, Pak ini saya mau ambil rekomendasi yang atas nama Afif gitu kan, atas nama saya kan. Oh ya ini, maaf ya Mas ini telat. Ya Pak nggak apa-apa. Udah langsung saya kan dapat itu kan. Hari terakhirnya itu langsung saya ke imigrasi lagi. Nah pas di imigrasinya itu hari terakhir ya, ngurus itu saya ke situ. Udah itu nomor antriannya ya, aku berangkat pagi lagi kan. Dapat nomor pertengahan lagi sama siang itulah. Antri terus ke situ lagi. Mbak, saya mau daftar ini, membuat paspor gitu. Buat apa? Buat ke Jepang, ini surat rekomendasinya. Nah, di sini ada masalah lagi saya itu. Jadi masalahnya itu apa? Kan berkas 3 tadi ya, akte, KK, KTP, sama paspor. Rekomendasi 4 ya. Nah dicek, nomor KK-nya itu salah. Nomor kakak saya itu kakak yang masih lama, kakak saya belum diperbarui. Nah di sini untuk juru-juru KB ya, kalau untuk pembuatan paspor itu kakaknya diperbarui dulu. Dulu itu mungkin orang tua saya belum memperbarui ya. Waduh, saya di situ. Ya Allah, salah lagi, aku harus balik sini lagi. Terus dia bilang, gimana Mbak, ini nggak bisa kakaknya. Ini tapi ya kakak asli loh. Nggak bisa Mas, soalnya nomor KTP sama nomor yang di kakaknya udah beda. Waduh, ya udah itu. Mau gimana lagi, itu hangus uang yang
uang paspor yang online itu 300 sekian itu ya. Udah saya balik lagi pulang, udah 2 kali ke imigrasi ya. Terus habis itu, wah ini pengalaman susah dan pahitnya saya ya dulu ya, saat sebelum berangkat ke Jepang, saat ngurus itu ya. Karena saya dulu kan nggak ada siapa-siapa ya, teman juga nggak ada kan, saya riwa-riwi itu sendiri gitu. Terus besoknya saya ke kantor kecamatan itu memperbarui KK itu yang tadi itu. Saya kantor kecamatan, Pak saya mau memperbarui KK tuh. Oh ya, terus saya kan buru-buru kan, soalnya kan takutnya waktunya keburu habis nih penutupan ini situ sini kan. Saya daftar itu bulan 5 itu udah mepet itu. Tapi udah saya skis itu kan kecamatan, Pak kira-kira jadi berapa hari? Seminggu mas. Waduh Pak ini nggak bisa dicepetin, saya bilang gitu kan. 3 hari lah gitu. Nggak bisa mas 3 hari. Yos 5 hari lah Pak, pokoknya dicepetin, aku bilang gitu. Yos 5 hari, pokoknya harinya tuh hari Senin gitu. Datangnya itu dari saya tuh ngurus hari Rabu kalau nggak salah, hari Rabu itu. Rabu, masa saya harus nunggu Rabu lagi depannya kan? Pak Senin ya Pak ya, Senin aku bilang gitu. Ya wes Senin. Wes akhirnya saya kesini lagi. Udah jadi bayar berapa ribu? 15.000 pas 10.000 itu dulu, lupa. Itu. Setelah itu udah jadi itu kan. Udah syarat udah komplit akhirnya untuk pembuatan paspor doang. Terus saya ke imigrasi lagi akhirnya ketiga kalinya. Nah posisinya waktu itu saya itu masih kerja. Dan saya di situ itu dapat nomor antriannya tuh yang agak siang, karena saya datangnya situ tuh kesiangan. Karena saya pikirnya, wah datang siang juga nggak apa-apa lah, yang penting syaratnya udah komplit gitu. Nah saya ke situ siang, dan benar dapatnya siang banget. Nunggu dari pagi itu, saya kira-kira itu saya dapatnya itu jam 2 itu baru nyerahin berkas. Jam 2 siang, dari jam 6 pagi. Tuh, di imigrasi Semarang itu ya, lama banget itu. Jam 2 siang, dan saya itu udah belum sarapan itu. Belum sarapan. Saya kan pagi-pagi langsung peruput ya. Wah lapar itu kan. Cuaca mendung itu. Saya nggak bohong ini, cuaca mendung itu imigrasi itu. Terus saya tunggu sampai jam 8, jam 9. Wah kayaknya kok ini ya. Terus saya akhirnya itu kan nunggu, itu antrian lama ya. Kira-kira jam 2 siang. Dan benar jam 2 siang itu sampai aku dipanggil. Saya pulang itu. Jam 9 so saya pulang ke rumah. Karena kan ya nggak begitu jauh kan. 20 menit lah dia pakai motor. Sampai rumah itu siang, terus saya kan ya makan siang ya, sholat duhur gitu kan. Malah hujan deres itu hari itu. Wah gimana ini saya? Hujan deres banget itu, deres banget. Nah, terus saya akhirnya ya bawa mantol kan pakai motor ya. Terus akhirnya, wah ini kalau ini pasti basah. Terus sepatuku aku masukin tas, aku bawa baju ganti sampean. Baju ganti aku masukin tas. Terus aku pakai sandal jepit kan ke imigrasi. Nah, itu sampai di Kali Banteng, kalau tahu ya, tahu daerah Semarang, Kali Banteng itu. Kan kalau mau ke imigrasi harus lewat Kali Banteng kan, kalau aku kan dari Gunung Pati itu. Kali Banteng itu dari Manyaran, dari apa sih namanya aku lupa itu ya, daerahnya Muradi atau mana itu, Kali Banteng sebelum kesini itu banjir itu, motor itu hampir knalpot, itu hampir mau tenggelam gitu kan. Wah saya pusing itu di situ. Wah gimana itu, saya kan berangkat dari rumah itu jam 12:30 itu, itu dari rumah, karena hujan itu kan, takutnya kan ini kan, terus dipanggilnya lebih cepat takutnya, karena hujan juga kan pelan-pelan, sampai itu banjir. Wah ini harus lewat mana nih aku gitu kan. Kali Banteng kan banjir, terus saya muter balik lewat Muradi itu kan, yang jalan langsung tembus ke sini. Itu malah banjirnya tambah tinggi ya. Kalinya itu meluap. Kali itu apa sih? Sungai kecil itu, got gede apa?
Itu namanya, itu banjir. Meluap gitu. Wah itu sampai kelelep itu knalpot. Aku balik lagi akhirnya kan. Balik tapi lewatnya bukan yang lewat Murid sini, lewat yang SK itu. SK tahu ya, Sunan Kuning ya, lewat situ. Lewat situ. Kan naik sini jalannya ya. Tembusnya kan Kali Banteng lagi. Kali Banteng. Wah itu banjir itu. Di situ mobil aja kan. Mobil tuh ada yang nggak tahu ya mungkin ya. Bempernya tuh sampai keplek-keplek gitu. Karena kan mungkin mobilnya nggak tahu ada jeglongan, terus bempernya nabrak. Wah itu sampai keplek-keplek ya. Karena banjirnya itu bener-bener wah ngeri gitu. Wah gimana nih, jadi aku naik motor itu kan gasnya tak pol gini gitu kan, sampai knalpotnya itu kan agak kelelep sedikit itu lubangnya knalpot itu, jadi biar masuk nggak airnya masuk itu aku panjer terus gasnya kan, bener sambil aku rem kan, gitu. Nah, jadi aku nyari yang tempat yang agak tinggi, jadi paling nggak knalpot tuh nggak ketutupan itu kan, nggak masuk. Dan sampai lampu merah Kali Banteng kesini sedikit itu yang arah Pantura yang kesana ke arah Jakarta itu macet. Wah, saya pusing di sini tuh. Piye iki ya ngono. Nah, pusing terus wah, itu bener-bener macet itu. Macet total. Wah, ini kalau aku nggak cepet-cepet ke sana itu aku nggak bakal dipanggil nih, bakalan telat lagi nih. Masa aku ke situ lagi kan. Itu posisinya wah hujan deres itu. Wah, terus akhirnya sampai aku lupa nggak bawa celana ini ya. Ganti ya. Celana panjang itu kan sampai banjir ya, jadi sak dengkul itu basah itu celanaku itu. Jadi ya wis piye meh ya, terus aku nekat akhirnya kan, ya busuk-busuk gitu kan, jalan kecil-kecil busuk-busuk sampai akhirnya sampai di imigrasi. Udah deres itu, sampai imigrasi itu sampai hujannya udah ada tertik gitu, tapi masih deres. Wah, akhirnya parkir, terus jas hujanku tak taruh di atas motor, kan basah ya, nggak mungkin aku bawa di imigrasi sana kan, apa titipin ke satpam kan nggak mungkin, kan masih basah, aku tutupin di motor, tak tinggal di motor. Nah, wes setelah itu wah gimana ini, bajuku basah kan, untung aku bawa ganti, aku salin kan, ganti pakaian, ganti kelambi, baju itu ganti baju. Udah, tapi celana aku ini basah, hampir sak paha ini tuh, sak kempol ini, sak paha ini hampir basah. Wah dingin itu ya, apalagi terus aku ke WC kan, wah gimana ini, aku sampai tak copot, tak peres kan celana aku itu, tak pakai lagi. Terus aku masuk di imigrasi, masih antri, ternyata masih antri berapa antrian gitu, masih lama ya itu ya. Wah di dalam kan AC ya, nggak ada danbo ya. Danbo itu ini pemanas. Kalau di Jepang kan, kalau musimnya dingin pakainya pemanas. Ini enggak di Jepang, di Indonesia itu masih AC, masih nyentor ya. Wah ini tambah dingin aku. Wah piye ya gue, mana pakai jaket yang tipis lagi. Aku nggak mikir saat itu kan banjir ya, Bang. Nggak mikir macet banjir gitu. Wah sampai itu tuh longso ya. Sampai situ tuh aku nunggu sampai kedinginan itu, sampai main HP, sampai celana aku ini hampir mau kering itu. Aku dipanggil, udah itu kan, terus penyerahan berkas tuh berhasil, terus nunggu lagi yang buat difoto sama interview. Nah itu di situ tuh nunggunya lumayan lama, dan saya dipanggil itu jam 4 sore untuk foto itu, interview itu. Gimana itu, bayangin celana basah itu, AC nyentor terus di dalam ruangan itu ya, dingin. Wah sampai ini mau garing, mau kering itu celananya. Ya wes tau mau gimana lagi, aku udah sampai situ kan, masuk saya pulang lagi. Ya udah akhirnya sampai jam 4 itu saya dipanggil ke dalam, udah hampir kering ini, kan, tapi atasnya sini kan buat foto, masa kalau basah kan ini, makanya aku pakai baju ganti kan gitu. Ditanya lagi di situ ya, ditanya. Nah ini balik lagi, ditanyanya lagi. Buat apa mas? Buat paspor itu? Kan wawancara kan. Iya pak, ini buat rekomendasi, buat ini kerja ke Jepang. Ini surat rekomendasinya belum aku liatin, masih tiga-tiganya aku serahin. Terus bapaknya bilang, Mas, kalau ke Jepang itu harus ada rekomendasi dari itu. Ada dia gitu. Ada kok pak ini. Terus saya serahin. Emang kalau nggak ada gimana pak? Aku bilang gitu kan. Wah kalau nggak ada ya nanti bahaya mas. Soalnya kan
misalkan masnya di sini mau main, apa interviewnya main, tapi ternyata tulisannya kerja, kan nggak ada visanya, nggak ada ininya kan. Oh gitu ya Pak. Saya manut aja, saya kan nggak tahu dulu ya. Udah. Terus ditanya-tanya apa? Emang ikut program apa sih Mas? Ini gini. Oh, kerja perawat di Jepang, care worker di Jepang gitu kan. Syaratnya harus punya paspor dulu Pak. Oh gitu ya. Oh ya udah. Terus saya udah selesai foto cepret pulang. Nah di sini saya apes lagi. Banyak apesnya saya di itu ya di situ itu. Pas saya pulang itu ya mantol saya itu hilang apa jas hujan saya itu hilang. Bodoh amat ah. Terus aku ini bilang ke satpamnya, Pak, jas hujan saya mana ini Pak? Di sini kok nggak ada. Loh, tadi di mana? Saya taruh di sini. Wah, mosok hilang sih Pak aku tuh. Wah, nggak tahu Mas. Satpamnya juga nggak tahu ya. Nggak tahu Mas. Oh gitu. Ya wes lah, saya ikhlasin akhirnya. Wes jas hujan hilang ini. Jas hujan hilang ya. Ini apes yang keberapa kalinya? Ini apes lagi setelah itu ya. Kan pas masuk imigrasi kan kita ini ya dikasih nomor apa sih kayak kalung itu ke pengunjung gitu kan, pengunjung. Dan saya harus ninggalin KTP jasa gitu kan, KTP atau SIM gitu kan di satpamnya itu. Nah saat saya mau nuker lain ini kartu pengunjungnya itu ke KTP, udah dituker kan. Terus saya lihat, loh Pak, ini bukan KTP saya, aku bilang gitu. Wah, bapaknya gini, wah ketuker Mas, ya bilang gitu. Loh piye sih Pak? Misalkan aku yang dapat antriannya 40 ya, ketuker saya nomor 41. Loh gimana Mas aku gitu? Terus aku piye ya aku? Yowis, gini aja Mas. Nanti tak cari nih dulu ini yang ketuker nomor berapa? Nomor 41 kayaknya gitu kan. Misalkan aku nomor 40-nya. 41-nya itu ketuker sama 41. 41 ini ketuker. Nanti saya ini SMS Masnya aja. Nanti saya ke rumah Masnya gitu. Saya balikin. Wah, tenang loh Mas, ini Mas, masuk KTP hilang aku bilang gitu kan. KTP apa SIM ya waktu itu, aku lupa itu. Pokoknya antara KTP sama SIM itu. Yus, nanti ini ya dikabarin gitu. Ya, saya pulang. Pulang kan apa namanya? Paspor itu jadinya itu kalau nggak salah itu berapa hari ya? 3 hari atau seminggu gitu, aku lupa ya. 3 hari kalau nggak salah itu paling cepet ya. 3-4 hari gitu. Akhirnya jadi. Akhirnya sebelum jadi itu Masnya SMS. Mas, ini KTP-nya udah ketemu. Masnya apa paspornya jadinya kapan? Saya jadinya hari Jumat, Pak. Hari Jumat itu aku masih ingat itu, Jumat. Oh ya udah Mas, nanti kalau pas kesini aja, apa namanya? Sekalian diambil. Wah, asem aku batinnya. Katanya mau nganterin kesini ya, aku bilang gitu kan. Apa batinku. Terus akhirnya, ya Mas Pak, Mas. Apa? Ya Mas Pak, tak ambil ke nanti kalau pas kesana aja. Oh yes, akhirnya Jumat pagi saya kesana ambil. Sekalian ambil itu. Wah, akhirnya paspor itu udah dapet ya. Paspor itu udah dapet. Nah, di situ itu apesnya berapa kali itu aku sampai bolak-balik sampai wah itu hampir putus asa itu. Cuman buat paspor doang itu. Paspor doang. Sebelum buat paspor tuh sebelumnya aku juga udah dikasih tahu sama temanku. Viv, ini kalau buat ke Jepang harus minta rekomendasi itu gitu. Oh, aku kan nggak tahu ya. Oh, aja aku bilangnya. Oh gitu. Ya. Ternyata pas itu ya susah seperti itu akhirnya. Nah, saat di sela-sela waktu minta rekomendasi belum jadi itu ya, di sela itu saya kan tadi katanya kan rekomendasi tadi kan ini ya susah ya kan. Bapaknya lupa kan belum jadi-jadi itu sampai seminggu itu. Saya sampai diarahin sama ya adalah temen gitu ke pembuatan biro travel untuk pembuatan paspor. Nah, di situ saya kan bilang, Pak, saya membuat ini, tapi harus minta rekomendasi. Nah, bapaknya bilang, oh gitu ya, emang sekarang susah Mas, gitu. Harus punya rekomendasi, gitu. Nah, tapi kan saya nggak punya rekomendasi. Terus dia bilang, ya udah, nggak pakai rekomendasi nggak apa-apa, saya buatin. Istilahnya kayak calo ini nih, calo. Saya suruh bayar 1.200.000. Wah, mahal kan di situ saya pikir. Wah, gimana ini kok 1.200.000? Cuman padahal kalau paspor sendiri itu cuma 300 sekian lah itu kan. Terus saya udah itu nyerahin berkas-berkas ke dia kan. Terus akhirnya saya balik lagi ke itu, Pak saya nggak jadi aja deh, kemahalan saya bilang gitu.
saya nggak jadi berangkat ke Jepang, nggak jadi ini. Udah itu saya hampir putus asa itu di situ. Tapi akhirnya pas itu ya rekomendasi jadi, ya udah langsung saya itu ke itu. Nah, terus di sini ya solusinya buat sedulur-sedulur KB ya. Mungkin cerita saya agak panjang ya, panjang lebar. Emang saya ini nggak bohong, itu cerita saya waktu dulu pembuatan paspor itu memang susah dan apes waktu itu ya. Itu sampai kehilangan mantol segala itu, sampai kebanjiran, sampai celana basah. Sampai sekarang itu loh, foto di pasporku tuh jelek gara-garanya ini yaitu kehujanan, terus ngantuk, terus kedinginan itu. Fotoku jelek gitu beneran di paspor itu ya. Nah, saya kan itu udah kan dapat paspor terus daftar di tahun itu. Akhirnya saya gagal ternyata. Gagal nggak berangkat ke Jepang. Itu. Ya itulah apesnya, mungkin rezeki saya belum di situ ya. Apes berulang-ulang kali, terus ada cobaan gitu kan. Tuh, tapi ya karena saya pengennya ke Jepang ya mau gimana lagi ya. Gitu kan. Karena di Indonesia kan cari kerja juga agak susah kan. Ya akhirnya saya daftar lagi tahun ke depannya. Terus saya ngajak teman saya. Nah, teman saya ini saya rekomendasiin buat paspornya itu, saya bilangin. Jadi teman saya itu saya saranin buat paspornya itu jangan bilang untuk paspor ke Jepang. Jangan buat bilang paspor kerja ke Jepang, bilang aja main. Oh iya, jam gitu kan. Perginya sama saya itu ke imigrasi, sama saya anterin kan. Dia kan juga nggak tahu ya cara buat paspornya gimana. Anterin pagi itu berangkat ke sana. Nah, untuk pas ke imigrasi ya, kalau bisa pakai ini, kemeja ya, yang ada kerahnya gitu. Jangan pakai kaos oblong gitu ya. Nanti di fotonya itu nggak boleh. Tuh. Nah, saya ke sana, terus udah berkas-berkas kan yang biasa kan, yang 3 tadi. Tanpa rekomendasi ini ya, tanpa rekomendasi dari perusahaan itu. Karena kita, temanku saya ini, aku rekomendasiin pakai paspor main, bilangnya aku gitu. Jangan paspor untuk kerja. Akhirnya saya ke situ. Bareng temanku udah ke pemberkasan bisa langsung nunggu foto sama interview. Terus saya bilangin kan, bilang aja nanti kalau misalkan di sana, bilang aja mau main ke Malaysia atau bilang aja ke Singapura untuk pergi seminggu sama orang tua gitu, sama bapak atau sama ibu gitu. Udah. Nah akhirnya teman saya masuk, saya nunggu lagi di luar kan. Teman saya ketakutan, balik lagi. Wah, saya dibuat ini, suruh buat pernyataan katanya. Pernyataan materi gitu kan. Pernyataan apa? Pernyataan kalau saya ini benar-benar main ke sana gitu kan. Katanya di dalam itu dia ditanya ini, pergi kemana, sama siapa, sama orang tua atau sama siapa, berapa hari, terus orang tua itu udah punya paspor apa belum gitu. Nah pokoknya aku ke temenku gitu kan, pokoknya jawab aja ini yang bisa meyakinkan untuk kamu pergi ke Malaysia gitu atau ke Singapura buat main itu. Bilang aja mau main gitu seminggu sama orang tua bilang aja udah punya paspor gitu kan gitu. Nah pokoknya pinter-pinternya kita lah saat di situ. Saya buat tidak mengajari untuk bohong, tidak mengajari untuk ini ya. Tapi kan paspor kalau kita bilang untuk kerja ke Jepang itu memang susah. Kalau kita sudah keterima di perusahaan tersebut enak, kita tinggal minta rekomendasi dari situ. Nah kalau kita belum keterima, rekomendasi dari siapa gitu kan. Nah kalau misalkan terus bandingin saja sama orang yang nggak pergi ke Jepang tapi sudah pernah main ke luar negeri, dia kan punya paspor. Nah paspornya ini kan paspor main juga kan, nggak paspor kerja. Misalkan orang di syaratnya BNP 23 itu yang penting paspor gitu kan gitu. Jadi nanti itu visa kerja itu yang buatin kan dari BNP 2 TKI. Jadi setelah kita keterima, visa itu dibuatin, visa kerja itu, gitu. Nah, jadi di sini itu saat pembuatan paspor bilang aja paspor main, gitu ya. Main ke daerah yang jangan jauh-jauh, yang daerah situ aja, ke Malaysia atau Singapura itu, gitu. Karena memang sekarang itu pembuatan paspor tuh agak susah ya, karena dulu ada teroris itu, sejak ada teroris itu jadi susah. Itu. Nah, bilang aja mau main. Terus pinter-pinternya kita lah, itu mau main kemana, gini. Itu ya. Terus kalau misalnya buat surat pernyataan, buat aja surat pernyataan di situ. Gitu.
Nah akhirnya teman saya juga bisa akhirnya dapat paspor itu, dapat paspor dan kita daftar bareng. Ya udah, sekarang kita sama-sama di Jepang gitu kan. Saya dengan paspor saya yang dulu rekomendasi dari Depnaker yang rekomendasi kerja ke Jepang itu, dengan teman saya yang paspor main, itu bisa sama-sama daftar dan sekarang sama-sama di Jepang. Sama aja kan gitu. Nah mungkin itu cerita saya ya dulu yang ya agak berkelok-kelok dan agak apes dan agak gimana ya nelongso juga sih yo masake ya, itu kawas kasihan kawaiso ya semua gimana lagi. Tapi kalau misalnya kita punya tekad yang kuat ya kita jalani gitu kan, apapun yang terjadi gitu kan ya, dengan kita jangan lupa berdoa, minta restu orang tua gitu kan gitu. Nah pokoknya kalau kita punya keinginan ya harus ditelateni gitu, jangan kita sampai sini ini. Nah kita kan karena dulu saya nggak punya siapa-siapa, yang ditanya juga nggak ada siapa orang Jepang yang udah di sini siapa, saya juga nggak ada ya. Dulu saya tuh jadi pandangan Jepang tuh masih nol dulu tuh gitu. Jadi mungkin video ini bisa bermanfaat buat sedulur kabeh yang mau mendaftar ke Jepang, khususnya untuk pembuatan SKCK, surat kuning dan paspor ini ya, karena paspor ini yang paling susah katanya ya, dan saya merasakan sendiri susahnya itu seperti apa gitu. Nah mungkin ini yang bisa saya share. Jangan lupa like dan subscribe, share juga ke teman yang lain supaya teman-temannya yang lain itu tahu cara pembuatan paspor yang cepat tuh seperti apa gitu ya. Nah gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.